karena, online, jadi saya meminta teman-teman untuk on kamera, untuk 1 minggu ke depan masih online ya. Insya Allah kita akan lakukan, offline setelah 2 minggu ke depan. Ini masih berapa orang? 47, berarti ya ada sekitar kurang 3 orang anak yang belum masuk. Nah, ini mata kuliah pilihan. Jadi mungkin setelah ini teman-teman jika misal tidak berkenan dan merasa tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, teman-teman bisa KPRS dan menggantinya dengan mata kuliah lain yang dapat kalian pilih sesuai dengan, keinginan, sesuai dengan ekspektasi yang kalian, harapkan. Tentu saja saya berharap, teman-teman yang memilih knowledge management adalah teman-teman yang memang pengen berminat terkait dengan kegiatan atau, konsep atau materi tentang knowledge management. Kenapa kami membatasi, kenapa sih hanya 50? Ya karena saya yakin tidak semua mahasiswa itu menginginkan, knowledge management menjadi salah satu, pilihan dari mata kuliahnya. Dan pada dasarnya ini sebenarnya juga menjadi strategi kalian ketika kalian memilih knowledge management, apa itulah, mata kuliah apapun dan itu pilihan, pastikan mata kuliah tersebut akan menjadi iringan atau, setidaknya modal untuk kalian nanti mendapatkan materi terkait dengan nanti hasil akhir kalian terkait dengan, skripsi misalnya. Untuk saat ini mungkin kan kalian sudah punya gambaran ya, saya kira-kira pengen menulis skripsi tentang ini. Ketika tentang ini saya misalnya tentang knowledge management, artinya saya harus mengambil yang berkaitan dengan knowledge management atau, mata kuliah lain misalnya, saya pengen tentang, masyarakat dan informasi dan masyarakat, maka saya harus memilih mata kuliah yang berkaitan dengan, informasi dan masyarakat. Kalau saya pengen tentang teknologi, maka saya harus memilih mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi. Jadi, saya harap teman-teman mengambil mata kuliah itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, meskipun itu juga strategi karena dulu saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah saya ngikut teman, kalau teman saya A, saya juga A, tapi akhirnya, itu memberatkan saya, sehingga ketika saya mengerjakan tugas saya merasa tidak tune in karena memang bukan, keinginan saya. Jadi saya harapkan teman-teman yang mengambil knowledge management memang, teman-teman yang ingin concern dan ingin, mendapatkan materi tentang knowledge management. Saya ulangi teman-teman, boleh KPRS setelah mungkin saya menyampaikan materi dan menyampaikan, kontrak perkuliahan, jika tidak berminat dan kurang sesuai dengan ekspektasi kalian, monggo silahkan KPRS dan nanti akan kita ganti bagi teman-teman yang hanya ingin, mata kuliah ini. Karena ini mata kuliah khusus, maksudnya mata kuliah yang, spesifik kalau tidak mengerti tentang konsep ini, teman-teman juga tidak akan paham ya. Karena knowledge management merupakan salah satu konsep, salah satu sistem yang sekarang diterapkan di seluruh instansi, dimanapun berada, di instansi, di komunitas, bahkan saya saat ini, untuk saya ke depannya, saya juga akan mendalami knowledge management. Pada suatu saat nantinya, saya pengen, fokus saya di kegiatan knowledge management, karena saya merasa knowledge management merupakan salah satu, salah satu sub sub kajian yang sangat menarik dan sekarang di seluruh dunia diterapkan knowledge management. Bahkan even saya mendatangi beberapa conference, itu knowledge management hadir di mana saja tanpa, mengurangi atau tanpa, embel-embel IIP. Bahkan itu di teknologi, di kesehatan, knowledge management itu hadir dan saya merasa, senang, bisa diberi tanggung jawab mengajar, bahkan nanti, concern di knowledge management. Begitu untuk sedikit ulasan terkait knowledge management. Namun, dengan adanya itu saya juga tidak memaksa kalian untuk, tetap stay di, mata kuliah knowledge management.
Oke, karena ada 47 orang, mungkin kurang 3 orang yang belum masuk, saya akan materi dan kontrak perkuliahan sudah saya unggah di aula, teman-teman bisa download dan membacanya karena banyak sekali ya yang harus saya, sampaikan. Setidaknya nanti saya tidak akan membacakan semua, karena kalau dibacakan semua nanti banyak gitu. Dan mungkin saya yakin teman-teman, "Aduh kok banyak banget ya, eee, ini ya, kontrak perkuliahan ini," gitu. Sebentar, saya akan share dan sudah saya share juga di, eee, aula. Nantinya mungkin kontrak akan berubah setelah kesepakatan hari ini. Hari ini akan kita diskusikan bareng dan saya harap teman-teman bisa memberikan saya masukan terkait dengan, ini ya, terkait dengan kontrak perkuliahan. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, kritik terkait dengan, kegiatan pada, perkuliahan knowledge management. Wait, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Eee Seperti yang saya sampaikan tadi, mata kuliah ini diampu oleh saya dan Bu Mutia sebagai PJMK, saya belum bisa menjadi PJMK karena saya belum lektor, semoga soon tahun depan saya sudah menjadi, lektor sehingga saya bisa mengampu dan juga bisa, bertanggung jawab atas kegiatan per mata kuliah. Jadi, oleh mata kuliah ini, 2 SKS diampu oleh saya dan Bu Mutia, saya diamanahi menjadi tim pengampu dan Bu Mutia sebagai PJMK, saya sebelum UTS dan Bu Mutia akan setelah UTS. Hari Selasa pada pagi hari ini, 2 SKS maka 10.30 sampai 12.15. Dan nanti akan secara offline sesuai dengan pukul tersebut, kecuali mungkin ada pemberitahuan jika misalnya ada pergantian, jam. Tapi untuk sementara 10.30 sampai 12.15 dan di ruang offline A310 dan di online di, e-learning. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, jika misalnya nanti terkendala, kehadiran, mungkin nanti kita akan ganti dengan, kuliah online. Jadi tidak ada sekarang pergantian kelas yang secara offline, misalnya, tidak adanya kelas dan lain sebagainya itu tergantikan oleh kegiatan secara online. Jumlah mahasiswa 50 orang dan tentu saja insya Allah akan kami tambahkan, jumlah kuota di mata kuliah knowledge management bagi teman-teman yang ingin konsentrasi atau mengkaji atau menginginkan, materi knowledge management sebagai salah satu mata kuliah yang, dipakai untuk sebagai output-nya sebagai seorang sarjana informasi dan perpustakaan. Kemudian, ada beberapa CPL dan ini akan, saya sedikit sampaikan saja, teman-teman bisa membacanya di, kontrak yang sudah saya unggah, namun setidaknya saya tadi sudah sedikit sampaikan bahwa knowledge management itu merupakan salah satu kajian bidang ilmu yang sekarang dibutuhkan dimanapun. Bahkan kami pernah menjadi konsultan untuk, kegiatan knowledge management di perusahaan yang terkenal, di Indonesia. Kemudian, tidak hanya kegiatan tentang perpustakaan, knowledge management ada di mana saja dan bisa diterapkan di mana saja. Dan itu berimbas atau berhubungan dengan CPL kita. Maka teman-teman yang akan lulus menjadi sarjana informasi dan perpustakaan setelah, selesai mengambil mata kuliah ini, kami harapkan teman-teman mampu menjadi seorang manajer. Manajer itu adalah seseorang yang mempunyai apa ya, tindakan kemampuan yang memimpin di manapun ya, baik itu di instansi, di komunitas, maupun di lembaga-lembaga lain untuk mengimplementasikan serta mengevaluasi, knowledge management, kajian bidang knowledge management pada berbagai macam organisasi, lembaga, instansi, serta, perusahaan negeri maupun swasta dimanapun kalian berada. Eee Sekali lagi tidak hanya di pusat informasi, tapi di komunitas pun, di individual pun, dan seterusnya.
begitu ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman bisa baca sendiri. Saya tidak akan membacakan satu persatu, setidaknya capaian pembelajaran lulusan secara garis besar saya sudah menyampaikan di awal maupun tadi sebelumnya. Kemudian ada 14 kali pertemuan dan satu di antaranya nanti akan ada kuliah tamu. Saya sudah berkoordinasi dengan teman saya Dev, dari Michigan kalau nggak salah, dari Amerika, yang bersedia untuk menyampaikan, menyampaikan materi terkait dengan knowledge management, di bidang perpustakaan. Karena, beliau adalah, lulusan PhD dari luar negeri yang berkecimpung dalam dunia knowledge management yang disertasinya juga menyampaikan tentang bagaimana knowledge management di perpustakaan, begitu. Insya Allah akan kita lakukan di akhir perkuliahan. Kemudian 14 kali pertemuan, pertama nanti teman-teman akan belajar tentang apa sih knowledge management, apa saja fungsinya dan bagaimana sejarahnya nanti kita akan pelajari. Kemudian sejarah knowledge management itu seperti apa, apakah ujuk-ujuk ada atau, seperti yang pernah sekalian pelajari, masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang di mana sedikit bagian tentang sejarah perkembangan knowledge management. Bagaimana, intelektual atau, pengetahuan menjadi aset utama bagi individu untuk saat ini menjadi modal utama untuk eksistensinya, baik itu untuk pekerjaan, untuk, kehidupannya, dan untuk dia sebagai seorang manusia. Kemudian akan kita pelajari siklus knowledge management, ternyata knowledge management itu punya siklus, punya tahapan. Bagaimana dia menjadi sebuah pengetahuan yang dapat diimplementasikan di berbagai lini, sehingga menjadi siklus yang selalu cycle atau selalu, berkembang, selalu berputar sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Nanti di minggu keempat dan kelima teman-teman akan belajar tentang model knowledge management dan ini sudah banyak diaplikasikan di beberapa kajian. Kajian dalam arti bukan mata kuliah ya, kajian itu, sebuah penelitian yang sudah dipakai oleh kating-kating kalian untuk menjadi skripsi mereka. Sehingga, ini sudah tidak lagi hal yang baru, jadi knowledge management dapat diterapkan, ada yang kemarin itu ada yang diterapkan di PJB atau di perusahaan, kemudian tentu saja di perpustakaan, kemudian di komunitas, kemudian pada individu, dan kelompok dan lain sebagainya. Jadi, knowledge management bisa dibahas dan diaplikasikan dengan konsep model knowledge management, siklus knowledge management, dan minggu ke-6 akan kita belajar knowledge capture. Apa sih knowledge capture? Bagaimana sebuah pengetahuan tercipta oleh seorang individu atau kelompok sehingga menjadi konsep knowledge management. Karena pengetahuan itu tidak ujuk-ujuk, ada tahapannya seperti yang kalian pernah belajar sebelumnya, bagaimana informasi menjadi sebuah pengetahuan, jadi sebuah wisdom. Nanti kita pelajari knowledge capture, kemudian kita akan pelajari tentang knowledge sharing. Ternyata, tidak semua, informasi, tidak semua data, tidak semua pengetahuan itu ketika kita sampaikan kepada orang lain itu disebut knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena kita itu di Indonesia masih, beririsan, transfer ya sharing, sharing yang transfer. Padahal dalam keilmuan knowledge management, sharing itu beda dengan transfer. Orang itu belum tentu melakukan transfer, tapi transfer sudah pasti melakukan sharing. Jadi, teman-teman akan nanti, mengetahui perbedaan informasi yang di-sharing-kan, pengetahuan yang di-sharing-kan, atau informasi yang ditransferkan, atau pengetahuan yang ditransferkan, mana yang perbedaannya dan bagaimana caranya. Jadi minggu ke-7 kita belajar knowledge sharing, minggu ke-8 kita akan pelajarin tentang knowledge transfer, apa perbedaannya dengan sharing, karena selama ini ada sedikit, persamaan perspektif di Indonesia bahwa sharing ya transfer, padahal itu konsep yang berbeda. Kemudian di minggu ke-11 ada knowledge worker, di mana, seperti yang kalian sudah pelajari bahwa saat ini pengetahuan merupakan aset individu, aset perusahaan, aset komunitas, yang menjadi sebuah modal utama kita bisa hidup. Dalam arti kita bisa hidup ya, menjalankan perusahaan. Karena, contoh sekarang banyak YouTuber. YouTuber merupakan salah satu bagian dari, knowledge worker, infopreneur. Kemudian,
individu as a individu di dalam perusahaan. Dia menjalankan perusahaan ya dia mempunyai modal utama sebagai seorang individu yang ada di perusahaan, yaitu pengetahuan. Apa sih knowledge worker? Nanti akan kita pelajari, dan kita juga akan pelajari mau tidak mau, suka tidak suka, dalam sebuah kegiatan knowledge management, culture itu menjadi faktor penyebab, faktor terpengaruhnya, faktor yang mempengaruhi knowledge management itu berjalan. Karena knowledge management mungkin tidak akan berjalan ketika culture juga tidak mendukung. Dan bagaimana sih maksudnya itu nanti akan kita pelajari di minggu ke-10, dan minggu ke-11 teman-teman akan mempelajari tentang dinamika perkembangan teori knowledge management, karena ternyata knowledge management bisa dikaji dengan teori-teori sosial. Nah, apa saja itu nanti juga teman-teman akan pelajari. Dan di minggu ke-12 teman-teman juga akan mempelajari bagaimana tantangan masa depan knowledge management di berbagai lini terkait dengan teknologi. Knowledge management itu tidak lepas dari teknologi yang saat ini disebut dengan konsepnya itu knowledge management system, KMS. Bagaimana sebuah teknologi menjadi faktor dalam menjalankan sebuah kegiatan knowledge management. Nanti seperti yang saya sampaikan, nah ini untuk sementara saya letakkan di minggu ke-13 kuliah tamu dari Amerika. Dan kalau misalnya nanti perubahan jadwal dari narasumber nanti akan saya infokan lebih lanjut. Untuk sementara akan saya letakkan di minggu ke-13 untuk kegiatan kuliah tamu dari Amerika. Dan minggu ke-14 nanti akan ada presentasi. Jadi presentasi ini ya, presentasi implementasi knowledge management, presentasi tahap akhir implementasi knowledge management, dan akan dilakukan oleh seluruh kelompok yang nanti akan ikut di mata kuliah knowledge management. Referensinya ada banyak sekali sampai HH ya, sampai saking banyaknya Z pun sudah habis sampai HH, dan ini masih banyak lagi yang belum kita masukkan. Dan alhamdulillah saya di tahun kemarin sudah berhasil mencetak buku knowledge management. Jadi nantinya untuk sementara belum bisa dicetak, dan saya belum bisa menyampaikan karena pihak penerbit belum menyampaikan ke saya buku ini bisa diedarkan. Insya Allah di tahun depan buku yang sudah saya tulis berdasarkan rangkuman-rangkuman yang sudah saya lakukan, insya Allah tahun depan atau setidaknya mungkin beberapa bulan ke depan bisa terbit dan bisa kalian manfaatkan untuk menjadi bahan referensi kalian terkait dengan knowledge management. Untuk sementara masih belum saya bisa sharing karena memang dari penerbit belum bisa untuk diedarkan. Karena masih proses telaah ya, proses telaah dari editor dan sebagainya. Tapi sudah selesai untuk resmi akan terbit gitu. Etika dan aturan perkuliahan teman-teman bisa baca sendiri. Kalau kemarin ikut IKK, setidaknya teman-teman sudah mengerti apa peraturan dan etika dalam perkuliahan. Setidaknya teman-teman harus on kamera, kemudian kalau online dan perkuliahan 8 menit keterlambatan, baik itu online maupun offline, dan teman-teman mohon minta tolong ini jangan lupa di-subscribe dan di-follow, karena nantinya mungkin ada hal-hal yang akan kami minta untuk teman-teman bisa masuk ke konten di beberapa platform yang kami miliki. Kemudian jangan lupa kelompok terdiri dari 11 kelompok, karena ini 50 mungkin akan berkurang dan mungkin akan bertambah. Kalau berkurang kami juga alhamdulillah nggak masalah, bertambah pun juga alhamdulillah. Jadi tidak ada keuntungannya buat kami berkurang pun dan bertambah. Setidaknya semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian dan menjadi bekal kalian untuk ke depannya. Jangan lupa ada 11 kelompok, tolong nanti di dikoordinasi untuk pentingnya. Tentu saja teman-teman boleh memberikan kritik, saran, masukan yang bersifat jangan jangan subjektif tapi objektif sesuai dengan etika akademik yang baik.
tentu saja teman-teman yang aktif pasti akan mendapatkan apresiasi dari kita untuk mendapatkan penambahan nilai yang bisa kalian gunakan untuk tambahan penilaian. Nah, komponen evaluasi ada 3 hal, tugas studi kasus implementasi KM, UTS, dan UAS. Kalau ada tugas 1 dan 2 biasanya, tapi di KM hanya tugas studi kasus implementasi KM dan UTS dan UAS. Ada 3 hal komponen evaluasi penilaian untuk mata kuliah knowledge management. Nah, sebelum saya sampaikan, ada yang tanyakan? Saya lanjutkan, ada yang tanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, nantinya teman-teman akan melakukan tugas studi kasus implementasi knowledge management. Nah, tugasnya adalah, nah ini akan yang mungkin akan bukan memberatkan nih, membuat kalian berpaling ke knowledge management. Aduh, tugasnya sulit. Aduh, tugasnya hampir sama dengan tugas-tugas yang lain. Udahlah, saya keluar saja, monggo. Kami Seren Mutia tidak meminta kalian untuk stay. Jadi tugas observasinya adalah yang akan berkaitan dengan tugas sampai akhir. Jadi tugasnya hanya satu, tugas implementasi KM, di mana setiap kelompok wajib mencari komunitas kampung wisata di Surabaya. Kampung wisata di Surabaya banyak, ada Kampung Mosopati, mungkin ada yang tinggal di situ ya. Ada Kampung Pecinan, banyak sekali kampung-kampung wisata di Surabaya. Carilah kampung yang dijadikan rekomendasi tempat wisata terbaik di Surabaya. Banyak sekali rekomendasi kampung-kampung yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalian bisa cek di Pokdarwis Surabaya, kelompok wisata Sadar Wisata Surabaya. Coba cari, kalaupun tidak ada di situ, teman-teman bisa cari di Dinas Pariwisata atau mungkin dicari di beberapa platform tertentu terkait dengan wisata, kampung wisata daerah Surabaya. Segera lakukan eksplorasi. Segera lakukan eksplorasi melalui media apapun atau datang langsung berarti minggu ini. Coba cari observasi dilakukan pada minggu pertama. Berarti minggu ini teman-teman bisa cek di mana sih kampung wisata Surabaya. Jadi setidaknya kalian tinggal di Surabaya, nantinya kalian tahu kampung wisata di Surabaya itu ada banyak kampung wisata, kampung Pecinan, kampung Arab, kampung Mosopati, kampung ini, kampung itu, banyak sekali. Nah, tolong dicek. Cari satu tempat yang kalian pakai menjadi tempat eksplorasi kalian nantinya. Tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama antar kelompok. Misal, Bu, tidak ada nih di Pokdarwis list-list kampung wisata, tidak ada di platform-platform tertentu atau tidak ada di internet. Tapi desa ini atau kampung ini sebenarnya kampung wisata, tapi belum tereksplor, boleh dipakai. Misalnya kampung saya sebenarnya kampung wisata, tapi tidak tereksplor dengan baik, sehingga tidak ada di internet. Boleh nggak dipakai? Boleh dipakai. Kemudian ada pun observasi yang digali dari observasi materi yang digali. Apa yang digali materinya? Yaitu dari materi kedua sampai materi ke-12. Kenapa seperti itu? Karena agar teman-teman dapat mengimplementasikan secara real. Apa yang kita sampaikan di perkuliahan, kalian bisa implementasikan di lapangan. Apa yang kami sampaikan setiap minggu langsung diimplementasikan ke lapangan. Apa yang selalu kita implementasikan di minggu seterusnya sampai minggu ke-12, kalian implementasikan di lapangan. Jadi mungkin materi kita hanya 1 jam, materi kita setengah jam. Mungkin ya, karena sisanya kalian eksplor di lapangan. Mungkin kita setengah jam cukup, kalian eksplor di lapangan. 1 jam cukup, 50 menit cukup. Kalian yang lainnya ekspor di lapangan, dan seterusnya. Melakukan observasi setiap minggu di kampung wisata mengenai materi-materi perkuliahan setiap minggunya. Jadi, misal, minggu ini saya akan menyampaikan tentang terkait konsep knowledge management.
knowledge management itu bla 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 bla. Besoknya Minggu Rabu kalian mulai dari Rabu, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di hari-hari atau di jam-jam yang mungkin kalian bisa datang ke wisata tersebut untuk mengeksplorasi sebenarnya bagaimana sih sebuah pengetahuan hadir di kampung ini kemudian menjadi sebuah sistem yang diterapkan untuk mendukung kampung ini menjadi kampung wisata dan seterusnya. Jadi untuk melakukan observasi buat surat izin ke akademik untuk pengambilan data dimulai pada minggu ke 2 sampai 12. Artinya maksudnya gini. Jadi teman-teman melakukan observasi di kampung wisata mengenai materi-materi perkuliahan yang dilakukan dimulai di minggu kedua dan 12. Artinya teman-teman meminta izin ke akademik di tanggal sekian sampai sekian. Berarti kalau 2 sampai 12 artinya ada 10 minggu ya untuk kalian lakukan observasi di tempat wisata tersebut. Tetap ya, maksudnya kalau kelompok 1 ya di kelompok 1 di wisata tersebut sampai 10 minggu ke depan. Artinya itu yang E ya, untuk melakukan observasi buat surat izin akademik untuk pengambilan data yang dilakukan pada minggu ke-2 sampai 12. Gitu. Sampaikan surat izin ke pihak pemangku setempat. Jadi setelah kalian mendapatkan surat, sampaikan ke pihak pemangku setempat, RT, RW, atau mungkin yang dituakan di situ, kami ingin melakukan observasi setiap minggunya, Pak. Nanti mungkin bergantian setiap orangnya. Bisa jadi setiap kelompok kan mungkin ada 5 sampai 4 orang. Bisa jadi minggu pertama ini, minggu 2 ini, minggu ketiga A, minggu ketiga C, atau kami semuanya. Tergantung teman-teman diskusinya seperti apa. Jadi sampaikan ke pihak setempat. Jika pihak setempat tidak berkenan, mohon segera diganti dan sampaikan kepada saya. Mereka tidak berkenan, tapi saya tidak mendapatkan tempat lagi. Nah, tolong disampaikan ke saya sehingga saya bisa memberikan solusi. Jika bersedia, sampaikan jika kelompok mahasiswa UNER akan melakukan observasi selama kurang lebih 10 minggu setiap minggunya. Jadi setiap Selasa akan kami sampaikan materi mulai hari Rabu sampai Senin kalian bisa observasi cukup setengah jam, sesuaikan dengan sambil jalan-jalan lah ya, di Surabaya kan banyak ya sambil jalan-jalan, mau mau malam, mau sore, tapi tidak mengganggu kegiatan perkuliahan kalian. Kenapa kok harus setiap minggu sih, Bu? Biasanya kami cukup observasi sekali, ya sudah. Observasi 2 kali, ya sudah, setelah itu disampaikan. Kami pengen teman-teman benar-benar mengimplementasikan secara real, kalau setiap minggu teman-teman tidak akan lupa. Apa yang kita sampaikan hari Selasa, kalian implementasikan, tanyakan, observasi setelah hari Selasa. Jadi kalian selalu ingat dan selalu langsung tahu implementasinya seperti apa sih kalau di lapangan. Itu harapan kami kenapa kami melakukannya setiap minggu gitu. Yang dilakukan setiap minggunya informan boleh berganti sesuai tugas setiap minggunya oleh dosen pengampu. Misal di minggu pertama kami akan mengobservasi RT-nya. Minggu kedua ya dia RT-nya terus, misalnya di kampung setempat. Misalnya coba kalian minggu ke-10, 10 itu misalnya tentang knowledge worker misalnya. Siapa sih orang-orang yang di kampung tersebut selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kampung wisata sehingga mereka menjadi bagian dari knowledge worker. Pengetahuannya dipakai untuk membuat eksistensi desa ini atau kampung ini menjadi desa wisata atau kampung wisata. Siapa dia? Ya udah dia yang akan menjadi informan itu berganti-ganti atau narasumber ya, enggak hanya informan atau narasumber atau subjek atau objek. Jadi tidak harus manusia ya. Mungkin kalau misalnya tugasnya besok adalah hanya mengamati terkait dengan bagaimana kondisi, itu berarti artinya tidak harus berupa manusia, bisa kalian pengamatan dan seterusnya. Jadi informan, narasumber, subjek atau objek boleh berganti sesuai dengan tugas setiap minggunya oleh dosen pengampu.
gitu. Pada minggu ketiga sudah harus dipresentasikan, artinya range minggu kedua harus terjun ke lapangan untuk observasi. Jadi minggu kedua setelah hari Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, teman-teman bisa observasi setengah jam, 15 menit, monggo. Tugas materi observasi dilakukan setelah dosen memberikan penjelasan materi pada minggu itu. Misalnya hari Selasa menjelaskan mengenai perkembangan sejarah KM, maka dapat melakukan observasi range waktu di hari Rabu sampai Senin berikutnya. Kalau hari ini Selasa, boleh setelah KM misalnya jam 12, jam 1, karena kami tidak ada kuliah, maka jam 1 observe yuk ke kampung wisata. Kalian bisa sambil wisata sambil juga mengedukasi kalian sendiri gitu. Materi observasi dipresentasikan pada minggu ketiga yang mana akan dilaporkan per subbab. Artinya setiap kelompok harus memiliki laporan per subbab setiap minggu dimulai pada minggu ketiga dan dikumpulkan di aula. Jadi hasil observasinya kami tidak meminta secara formal harus makalah, enggak. Pokoknya ada lembaran terkait dengan hasil laporan Anda. Setiap minggunya saya minta satu kelompok yang akan mempresentasikan perwakilan terkait dengan materi tersebut. Misalnya, kelompok 1 ini sudah saya buatkan, kelompok 1 minggu ketiga. Berarti kelompok 1 materinya adalah terkait dengan sejarah perkembangan KM. Apa yang bisa explore? Nah, kan kalian belum tahu ya. Sedangkan materi ini adalah minggu kedua, artinya kalian nanti menerima tugas terkait dengan perkembangan KM. Bu, yang kemudian kelompok 2 dan seterusnya berarti tidak mengerjakan? Tidak, semuanya harus mengerjakan sesuai pada tugas tersebut. Namun yang presentasi hanya kelompok 1 saja terkait minggu kedua. Kemudian kelompok 2 presentasi minggu keempat terkait materi ketiga. Ini yang presentasi, tapi yang melakukan tugas itu semuanya. Kemudian hasil observasi dituangkan dalam laporan. Laporannya hanya tidak usah formal, tapi laporannya berupa laporan Anda misal tentang materi perkembangan. Perkembangan itu perkembangan knowledge management di sana itu seperti apa? Maksudnya kegiatan-kegiatan kampung wisata di sana seperti apa? Kalian tulis aja, mau selembar, mau 2 lembar, mau hanya percakapannya saja, kemudian ditranslate atau percakapan kemudian dibuat sebuah percakapan kemudian dilampirkan kemudian diartikan boleh. Jadi laporannya hanya 1 lembar, 2 lembar boleh. Setidaknya sudah ada laporkan dan kalian sampaikan ke minggu-minggu yang sudah saya sampaikan ini. Ada yang ditanyakan? Mungkin teman-teman bingung. Ada hal yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Hah? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Aduh Bu, aku mau KPRS, ini terlalu susah buat saya. Monggo, kami juga tidak meminta teman-teman untuk stay. Kemudian output berupa laporan dan video dokumenter. Kalau kemarin film dokumenter, kalau ini video setidaknya kalian mempromosikan kampung tersebut. Kampung ini adalah ini gitu aja. Video dokumenter ya. Promosi mengenai intelektual aset pada kamu tersebut. Misalnya intelektual aset atau sumber daya ya. Sumber daya aja. Yang dimiliki pada kamu tersebut. Misalnya kalian mendokumentasikan kampung tersebut awalnya seperti apa, kemudian apa saja yang dimiliki, kemudian bagaimana cara mengakses kampung tersebut untuk bisa rekreasi di kampung tersebut. Jadi kalian eksplorasi dokumenter mengenai promosi sumber daya yang dimiliki kamu tersebut. Kenapa saya tulis sumber daya? Sumber daya itu bisa manusianya, apapun yang dimiliki ya. Dan
berupa format yang sudah saya tuangkan di sini dan itu dikumpulkan di UTS dan sebagai UTS kalian. Jadi, setiap minggunya kalian presentasi, tapi hanya berupa laporan sederhana saja yang kalian akan presentasikan sesuai dengan materi pada minggu itu. Namun, laporan detail, artinya laporan detail akan dikumpulkan pada UTS dan akan menjadi UTS. Kalau laporan UTS itu minggu kedua sampai ke-7, maka UTS yang dikumpulkan hanya materi tentang 2 sampai 7. Setelah itu, laporan ini akan berakhir sebagai UAS juga, tapi melaporkan penambahan 2 sampai 7 dan 8 sampai 12. Jadi lengkap materinya. Paham teman-teman? Mohon ditanyakan jika kurang paham. Silahkan. Jadi UAS-nya adalah makalah yang kalian laporkan berupa format makalah yang kalau UTS materinya 2-7, berarti makalah UAS itu melaporkan 8 sampai 12, materi 8 sampai 12, tetapi 2 sampai 7 juga diikutkan. Jadi lengkap laporannya. Nanti akan saya sampaikan kembali. Seperti biasa, pendahuluan terdiri dari isi, latar belakang, tujuan ini, gambaran umum ini sudah saya sampaikan. Isi ini terdiri dari sub-bab yang sudah kalian lakukan, penutupan, nanti kesimpulan, lampiran itu bukti transkrip, seperti yang kemarin saya sampaikan, tidak ada batasan jumlah halaman, mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah, makalah dikumpulkan pada minggu UTS dan minggu UAS. Ada yang tanyakan? Lanjut ya. Kemudian video dokumenter sebagai hasil tugas akhir implementasi KM dikumpulkan pada minggu ke-13 pada hari Jumat. Jadi kalau minggu ke-13 pada hari Jumat dikumpulkan maksimal pukul 15.00. Jadi tugas ini ada video akhir ya sebagai pelengkap dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi tugas setelah UTS maupun sebelum UTS itu sama, tugasnya sama. Berarti melaporkan setiap minggunya apa yang terjadi di lapangan, kemudian finalnya adalah membuat video yang berupa promosi saja yang akan kalian presentasikan pada minggu ke-14. Dikumpulkan video akhirnya di minggu ke-13. Kalian mungkin akan sedikit bingung, tapi insya Allah kalau kalian membaca ini, insya Allah tidak bingung. Jadi nanti setelah ini kalian bisa membaca ulang kontrak perkuliahan. Jadi ini dipresentasikan, ditayangkan setiap kelompoknya pada minggu ke-14 dan mengeksplor video tadi tentang aspek-aspek berikut. Kemudian evaluasi matkul KM berasal dari tugas observasi, UTS, dan UAS. UTS, UAS yaitu berupa laporan makalah dengan kriteria substansi kelengkapan makalah, memenuhi syarat pada poin 1 dan referensi kaidah bahasa logi dan seterusnya. Kemudian evaluasi selain tadi tugas observasi berupa kelengkapan absensi. Jadi setiap kali terjun ke lapangan silahkan absen. Bu, boleh nggak? Apakah semuanya harus terjun ke lapangan? Tidak. Tetapi ada batas minimalnya. Misalnya kalau ada 10 kali terjun ke lapangan, setidaknya teman-teman boleh absen 3 kali. Saya tulis ya. Kelengkapan absensi di lapangan. Setiap orang
dalam kelompok diperkenankan, tidak diperbolehkan, diberi kesempatan 3 kali untuk tidak hadir dalam terjun lapangan. Artinya kalian diskusikan antar kelompok, saya minggu depan nggak bisa, minggu depannya lagi gantian saya ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi setiap orang boleh tidak hadir 3 kali untuk ke lapangan. Jadi silakan didiskusikan antar kelompoknya dan digantikan kelompok setiap anggota kelompok yang lain. Kelompok laporan setiap minggunya. Jadi nanti hasil tugas ini yaitu berasal dari absensi kalian. Kemudian laporan setiap minggunya, laporan sederhana, boleh 1 lembar, boleh 2 lembar terkait dengan observasi pada minggu itu. Dan terakhir film dokumenter atau video dokumenter yang video tersebut maksimal 10 menit, maksimal 10 menit, berarti teman-teman bisa membuat 5 menit, boleh membuat 7 menit tentang kampung tersebut. Pastikan audio background atau jika ada suara harus asli, ada izin, tidak boleh mengambil sembarangan properti milik orang lain. Video lagu-lagu yang mungkin itu akan berimbas ke hak intelektual atau haki, mohon jangan dipakai, kecuali kalau video atau background audio tersebut free. Nah, pastikan pihak setempat atau orang yang akan shoot, misalnya nanti di tempat-tempat tersebut mau mempublish atau mau dipublish untuk kepentingan dokumenter. Jadi cuma 10 menit saja, artinya teman-teman dipresentasikan video ini pada minggu ke-14, bukan presentasikan ya, ditayangkan saja di minggu ke-14, ditayangkan dan kami akan menonton. Saya akan ikut serta menonton pada minggu ke-14 dan akan saya diberi penilaian akhir dari tugas kalian. Itu saja, silahkan ditanyakan sebelum saya akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Silahkan. Permisi, Ibu bertanya. Silahkan, Tri. Tadi apa kelas ini akan dibuka KPRS lagi? Karena teman-teman saya tadi ada menanyakan kelas ini kira-kira ada penambahan kuota nggak, Bu? Itu jadi Ada. atau tidak? Ya, insya Allah nanti akan kita buka. Ya, sekitar 10 orang ya. Di IKK 10, KM insya Allah juga 10. Gitu. Mungkin akan berkurang ya setelah, aduh Bu, aku bingung ini terlalu ribet. Mungkin aku cari mata kuliah yang gampang-gampang saja deh kuliahnya, tugasnya monggo ya, nggak apa-apa. Tapi berdasarkan hasil, nggak usah saya sebutkan, nanti teman-teman nanti mengintervensi ya, tapi kami tidak mengintervensi, monggo silahkan kalau KPRS, kalau merasa terlalu sulit, tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, monggo silahkan KPRS, tapi nanti akan kita tetap buka, meskipun nanti ada yang keluar, tapi nanti tetap insya Allah akan kita buka, insya Allah 10 kuota. Kalau misalnya ada yang KPRS misalnya 7 orang misalnya, kalau 7 orang berkurang berarti kan 43. Kalau misalnya kita membuka 10 kuota, artinya masih ada 17 kuota yang bisa kalian masuki. Mungkin teman-teman yang lain akan pengen, memang benar-benar pengen terkait dengan knowledge management. Gitu, Tri. Ada yang lain? Jadi sekali lagi UTS UAS-nya adalah mengumpulkan makalah minggu kedua sampai minggu ke-12. Saya ulang lagi ya, jangan sampai kalian lupa. UTS adalah yang dikumpulkan adalah materi 2 sampai 7 minggu materi 2 dan materi minggu ke-2 dan ke-7. Artinya apa formatnya? Formatnya sudah saya jelaskan di sini. Silakan dibaca ya. Format-formatnya ini. Kemudian UAS-nya apa? UAS-nya dikumpulkan materi minggu ke-8 dan
12. Namun materi 2 dan 7 juga diinkludkan atau disertakan. Berarti materi yang sebelumnya tolong disertakan agar menjadi satu kesatuan. Paham nomor L ya. Sekali lagi, UTS-nya adalah makalah, pengumpulan makalah dari kalau UTS-nya minggu ke-2 sampai 7 materinya, dan UAS-nya yang dikumpulkan materi minggu ke-8 dan 12. Namun materi minggu ke-2 dan 7 yang sudah kalian kerjakan sebelumnya juga diinkludkan atau disertakan sehingga menjadi satu kesatuan, yaitu sampai 12. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang sudah materi yang 2 sampai 7 kan sudah kalian kerjakan di UTS. Maka di UAS kalian include-kan saja yang materi yang baru hanya minggu 8 sampai 12. Artinya sebenarnya minggu 8 sampai 12 kan enggak terlalu banyak ya, 4 materi saja. Jadi teman-teman harusnya bisa. Namun setiap minggunya teman-teman harus melaporkan satu laporan saja yang sederhana, laporan sederhana 1 lembar boleh, 2 lembar boleh terkait dengan materi setiap minggunya yang kalian terjun ke lapangan. Saya pengen teman-teman selain nanti terjun ke lapangan itu wisata, teman-teman juga mengedukasi, cari wisata yang mungkin sangat menarik. Saya sih belum ke Kampung Pecinan ya, coba deh ke Kampung Pecinan, itu pasti menarik. Pecinan Surabaya, Arab, Kampung Masopati, Kampung Pelangi, Kampung Nelayan, banyak di Surabaya. Dan Bu, saya sudah tidak bisa ini nih, saya sudah tidak mendapatkan kampung karena sudah diambil ke teman-teman karena ada 11 kelompok ya. Sudah diambil teman-teman. Boleh nggak saya berinisiatif untuk mengambil kampung ini? Tapi tidak ada di internet. Boleh nggak? Nah, nanti tolong disampaikan ke saya. Akan saya telaah boleh dan tidaknya. Kalau misalnya tidak boleh, ya kalian ganti. Misalnya boleh, ya saya perbolehkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, aduh kok saya sudah mendapatkan nih, saya sudah mendapatkan ini kok royoan misalnya. Ya tolong didiskusikan. Saya tidak mengelis ya, karena bisa jadi kalian yang tahu tempat itu. Seharusnya idealnya saya list. Jadi kalian tinggal mengambil mendapatkan sekelompok 1 mendapatkan kampung ini, kelompok 2 mendapatkan kampung ini. Sebenarnya begitu. Namun saya bebaskan. Jadi siapa cepat dia dapat, silahkan mencari kampung-kampung wisata di Surabaya. Coba buka kampung komunitas Pok Darwis, kelompok wisata Sadar Wisata. Kalau tidak ada, coba kampung-kampung wisata di Surabaya banyak. Mungkin tidak ada di internet, tapi sebenarnya kampung tersebut kampung wisata. Misalnya ada kampung di dekat rumah saya, itu ada kampung bercocok tanam itu namanya, yang tanaman yang kemudian di hidroponik, kampung hidroponik, itu menjadi salah satu kampung wisata di dekat rumah saya. Itu juga boleh, tapi sebenarnya bukan wisata, Bu, tapi sebenarnya punya potensi untuk wisata, itu boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tidak mendapatkan kampung yang terkenal, boleh cari kampung-kampung yang sebenarnya menurut kalian mempunyai potensi untuk dieksplorasi sebagai kampung wisata di Surabaya. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan memilih komting. Sebelumnya ada yang bersedia menjadi komting pada mata kuliah KM? Ada yang bersedia menjadi komting? Pasti nggak ada bersedia ya, kalau disuruh bersedia. Ada yang bersedia menjadi komting? Ada yang bersedia menjadi komting? Oke, kalau sudah mendapatkan komting di mata kuliah saya, boleh yang lain ya.
Oke, saya tunjuk kalau kemarin tanggal dan bulan, sekarang saya mau me- mengacak W. Hmm, oke, yang tidak on kamera ya, coba. Yang tidak on kamera. Oke, yang tidak on kamera. Langsung deh Iqbal ya, langsung padahal kamu mau aku tunjuk, Bal. Oke. Anissa. Anissa mau nggak jadi komting, Miss? Bu, saya tuh on kamera, kenapa saya ditunjuk? Karena dari dulu tuh saya pengen kamu jadi komting, tapi belum sempat gitu, Miss. Anissa Kusuma Wardani. Iya, Bu. Komting ya, Bu. Miss. Iya, aja Bu, nggak apa-apa. Iya aja nggak apa-apa, jangan khawatir. Komting pasti mendapatkan apresiasi dari kami ya. Jadi jangan khawatir untuk tidak, tapi ya mungkin akan dimintai untuk membuat notulensi. Notulensi gampang kok, setengah halaman cukup. Apa sih yang disampaikan? Misalnya pada minggu pertama dosen menyampaikan perkuliahan dan terkait dengan konsep knowledge management, yaitu ini udah gitu aja. Tugas komten adalah menulis notulensi setiap minggunya. Notulensi itu berupa rangkuman apa yang disampaikan pada minggu itu, bukan materinya ya, apa yang disampaikan pada minggu itu. Bukan materinya yang di notulensi, tapi apa yang disampaikan. Pertama misalnya tadi menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian materi, ya itu aja disampaikan. Setengah paragraf cukup, nggak banyak. Jadi intinya notulensi itu bukan materinya yang di notulensinya, tetapi apa yang terjadi pada minggu itu apa saja. Agar apa? Namanya karena saya sudah membiasakan, saya dan Bu Mutia membiasakan setiap minggunya harus ada notulensi. Karena notulensi itu bagian dari knowledge management, yang mana sebuah pengetahuan itu harus tereksplisitkan agar mudah ditemu kembali informasi, dan semoga ini dapat dilakukan oleh dosen-dosen lain sehingga orang dapat, oh minggu pertama itu ini. Kenapa sih ada notulensi? Ya karena kami mengajar knowledge management. Kalau ada knowledge management, kenapa pengetahuan itu tidak tereksplisitkan? Gitulah setidaknya. Kemudian selain komting menulis notulensi, mengkoordinir saja sih, mengkoordinir teman-temannya, membantu dosen untuk mengkoordinir teman-temannya. Misalnya satu pintu ya di komting saja gitu ya. Kurasa Anissa sudah tahu lah ya bagaimana tugas komting. Oke, selain Anissa, saya ingin satu orang yang membackup. Jadi nanti kalau misalnya Anissa tidak bisa dihubungin, saya akan menghubungin satu orang yang mau. Silakan, ada yang mau bersedia membackup Anissa? Yang akan saya tulis di sini ya. Nanti Anissa tanda tangan di sini dan satunya di sini. Untuk apa tanda tangan? Agar kita setidaknya meskipun tidak ada materai ya, setidaknya kontrak ini menjadi panduan kita untuk satu semester ke depan. Jadi tidak ada alasan teman-teman mengingkari atau apa ya, menyampaikan apa-apa hal-hal yang sudah kita sepakati di minggu pertama di kontrak perkuliahan. Anissa, selain Anissa, Nisa kamu kira-kira memilih siapa, Nis? Sebut satu nama, Nis. Kayaknya yang cocok Rizal Harjuna sih, Bu. Rizal. Jal? Iya, Bu. Oke, Jal? Iya, Bu, bersedia. Oke, Rizal ya. Jadi ini Nisa. Nanti saya buat, saya kasih ke kalian, tolong ditandatangani ya. Nanti selanjutnya kami akan menandatangani. Jadi ada yang memberi masukan, monggo. Dari sini Bu, ini kesulitan kami, tolong ini dong, monggo, silakan. Sebelum saya sepakati akan menjadi rule kita di satu semester ke depan. Silakan, ada yang memberikan masukan, mungkin ada yang memberikan masukan, Bu, ini kurang begini deh, monggo. Ada yang memberikan masukan? Bu, ini terlalu sulit. Bu, ini itu, silakan. Ada yang memberikan masukan? Saya beri kesempatan.
Bu ini sih, Ya, saya mau silakan, tanya Sal. dulu. Ya, Jadi di urutan presentasi tadi saya lihat kelompok 3 itu tidak ada, Bu. ada ya? Kelompok. Oh iya, terima kasih. 3, berarti gini ya. Sambil ngantuk ini saya menulisnya. Berarti kelompoknya 10 saja ya. 3, 4, kamu kok jeli? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini diganti 11 kelompok tadi mana ya? Untuk melakukan 11 kelompok saya nulis di mana ya? 11 kelompok, 11 kelompok. Oh, ini kata sebaiknya 2 kali saja lah ya, jangan 3 kali. Tadi saya nulis 11 kelompok ada di mana ya? Di bagian video itu. Mana ya? Aduh, lamaan. Bagian mana? Di bagian video dokumenter, Ibu. Rule ya, dokumenter. Seingat saya di sini juga ada di 11 kelompok ini. 10 kelompok terdiri dari 5 sampai 6. Mungkin ya. Sampai 6 mahasiswa dan dokumenter. Ini beda dengan IKK ya. Kalau IKK itu film dokumenter. Kalau ini dokumen. Jadi videonya hanya memberikan dokumenter. Oh, sebenarnya yang dimiliki oleh kampung ini loh, gitu ya. Bedanya. Oleh kelompok 10 sampai 1. Setiap kelompok mendapatkan waktu maksimal 10 menit. Jadi nanti di minggu ke-14, di minggu terakhir akan ditayangkan, bukan dipresentasikan ya, presentasi atau penayangan video. Penayangan video pada minggu ke-14 oleh kelompok 10 sampai 1. Jadi bukan 1 sampai 10 tapi 10 sampai 1. Saya balik 10 sampai 1. Setiap kelompok mendapatkan waktu maksimal 10 menit. Jadi kalau maksimalnya video itu 10 menit, ya 10 menit video itu ditampilkan. Boleh kurang dari 5 menit, ya tapi jangan kurang dari 5 menit ya. Video kalau 5 menit itu kok gimana? Kurang dari 5 menit, 4 menit itu ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya kalian bisa mampu 4 menit itu bisa mengkoordinir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kampung tersebut, is okay. Dan video akan diunggah melalui kanal YouTube-nya departemen. Pastikan audio background tadi sudah saya sampaikan dan jangan lupa mendapatkan izin surat secara resmi dari orang dan tempat yang akan divideokan dan disampaikan jika video ini akan diunggah di kanal YouTube-nya departemen IIP. Saya pengen nantinya teman-teman sambil belajar, sambil wisata, jadi sambil mengenal orang-orang setempat. Barangkali di sana kalian mendapatkan jodoh, barangkali ya, atau barangkali mendapatkan teman baru, siapa tahu. Who knows? Mungkin teman-teman yang di luar kota Surabaya mungkin belum pernah menjajah kota-kota di Surabaya. Nanti harapan kami di minggu ke-14 teman-teman bisa, oh ternyata di Surabaya itu ada kampung ini, ada kampung ini, ada kampung ini. Setidaknya teman-teman mempunyai oleh-oleh jika di luar Surabaya. Tapi saya yakin teman-teman di Surabaya pun mungkin ada yang belum tahu. Ternyata kampung ini juga ada ya di Surabaya gitu. Setidaknya akan menjadi oleh-oleh kenangan dari kalian. Aduh Bu, terlalu lebay misalnya ya, tapi insya Allah susah kalau dilakukan dengan susah, tapi mudah kalau dilakukan dengan fun. Jadi lakukanlah dengan fun. Ada masukan lagi? Ada mungkin ada yang diperbaiki? Silahkan. Oke ya, kalau tidak ada nanti akan saya ini kirimkan ke
Anissa untuk ditandatangani dan akan saya tandatangani dengan PJMK dan akan saya unggah di aula. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan dan memberikan masukan, artinya teman-teman bersedia untuk diterapkan sampai 1 semester ke depan terkait dengan rule dan kegiatan knowledge management. Oke, saya stop dulu dan akan kita sedikit, sekali lagi nanti teman-teman, mungkin materi juga akan setengah jam, 1 jam, atau kurang dari itu, karena kalian harus terjun ke lapangan. Jadi kalian terjun ke lapangan juga akan dianggap atau dihitung kuliah, gitu ya. Oke, sekali lagi, materi sudah pernah saya unggah di aula, teman-teman bisa juga cek dan download untuk disimpan. Oke, karena tadi sudah kesepakatan, materi hari ini tentang apa sih knowledge management itu, dan ya, ini sekali lagi apa yang kami sampaikan mungkin tidak sama atau mungkin ada peningkatan, ada pembaruan terkait dengan definisi dari knowledge management. Karena yang kami sampaikan itu yang kami rangkum sesuai dengan ahli-ahli yang berpendapat. Namun teman-teman bisa mencarinya atau mungkin teman-teman bisa mendapatkan tentang definisi-definisi lain yang selain yang kami nanti sampaikan. Jadi konsep dasar pengetahuan sebenarnya sudah teman-teman punyai atau miliki karena DAS-OI, kemudian apa lagi ya, DAS-OI, kemudian SJI, kalau dulu SJI, sekarang SLI, atau sumber daya informasi, dan mungkin ada mata kuliah lain yang kalian sudah belajar tentang apa sih pengetahuan, apa sih hierarki pengetahuan, bagaimana sebuah pengetahuan menjadi pengetahuan, bagaimana sebuah pengetahuan menjadi wisdom. Karena pengetahuan tidak ujuk-ujuk ada, karena ada hierarkinya ya, teman-teman sudah pernah belajar, ada data, ada informasi, ada pengetahuan, kemudian menjadi wisdom. Apa sih yang dimaksud dengan wisdom dari pengetahuan, teman-teman juga sudah pelajari. Sedikit saya recall bahwa pengetahuan merupakan hasil proses melalui interaksi sosial dengan orang lain dan di lingkungan untuk menjadi suatu kebenaran. Itu yang saya olah dari beberapa ahli yang sudah juga saya tuangkan dalam buku saya dan mungkin beberapa bulan ke depan akan terbit ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan. Jadi kalau pengetahuan itu berasal dari interaksi, kenapa kok harus disamakan atau disampaikan berupa interaksi? Karena pengetahuan itu tidak akan ada jika kita itu sendiri. Kita itu hanya sendiri dan tidak melihat. Interaksi bisa berupa sekarang, interaksi bisa berupa face to face dan interaksi berupa ini ya, berupa online atau interaksi berupa statis, yang mana misalnya melihat video itu juga berupa interaksi meskipun tidak secara face to face. Maka pengetahuan itu ada ketika kita melakukan interaksi sosial, baik itu secara interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berupa berarti kita ada di dalam sosial atau society atau dalam masyarakat, atau tidak langsung mungkin dengan YouTube atau melihat kanal-kanal video lainnya atau melihat TV atau mendengarkan sesuatu, itu juga berasal dari interaksi sosial. Jadi kalian tidak bisa kemudian menyetuskan pengetahuan. Mungkin itu pengetahuan berasal dari informasi, data-data, dan kalian pikirkan sedemikian rupa dalam kognitif kalian sehingga menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan seseorang akan memperoleh pengetahuan jika mungkin ada faktor-faktor lain, ada faktor pendidikan. Mungkin sebuah pengetahuan tidak akan menjadi pengetahuan jika mungkin dipengaruhi oleh pendidikan. Mungkin anak kecil tidak tahu itu informasi akan menjadi pengetahuan karena mereka tidak bisa mengolah informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Itu salah satu faktor ya, banyak nanti kita juga akan pelajari faktor-faktor apa yang akan melatar belakangi atau mempengaruhi sebuah informasi menjadi pengetahuan. Sekali lagi kembali ke materi, pengetahuan merupakan hasil proses melalui interaksi sosial dengan orang lain. Tidak bisa pengetahuan itu hadir sendiri karena harus ada interaksi, baik itu interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Dan lingkungan untuk menjadi satu kebenaran. Karena
pengetahuan itu menjadi sebuah kebenaran, karena bedanya pengetahuan dengan hoax itu kan beda ya. Pengetahuan berarti informasi tersebut sudah harus benar, tapi kalau itu informasinya hoax ya bukan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harus mempunyai nilai guna atau nilai kebenaran baru disebut pengetahuan. Namun sekali lagi mungkin akan menjadi pengetahuan, tetapi tergantung faktor-faktor melatar belakangnya. Akan tidak menjadi pengetahuan jika ada faktor-faktor lain, faktor X yang akan melatar belakanginya. Dan itu sudah juga pernah diteliti. Ternyata sebuah knowledge atau sistem knowledge management itu dipengaruhi oleh A, B, C, D, E. Nah, itu ada orang yang meneliti. Nah, ini sudah kalian pelajari ya. Saya ingin satu teman-teman di sini. Tri, menurutmu ini sudah kalian pernah dipelajari ya. Sebuah knowledge menjadi wisdom itu bagaimana, Tri, menurutmu? Ayo diingat-ingat, pelajaran ini pasti sudah pernah disampaikan. Apa maksudnya wisdom? Data, informasi, knowledge, dan wisdom. Menurutmu, menurut sepengetahuanmu tidak apa-apa kalau misal salah. Ayo, Tri. Gimana Bu tadi pertanyaannya, boleh diulangi nggak Bu? Ini kan ada data dalam layar, ada data, information, knowledge, and wisdom. Ini adalah merupakan hierarki pengetahuan. Ternyata di atas pengetahuan itu ada wisdom. Nah, ini sudah dipelajari pasti di awal-awal perkuliahan, ya. Nah, menurutmu, sepengetahuanmu, maksudnya knowledge menjadi wisdom itu seperti apa sih, Tri? Knowledge menjadi wisdom. Mungkin gimana ya jelasinnya? Maksudnya? Kenapa knowledge bisa bilang wisdom itu mungkin karena dari wisdom ini kan sesuatu yang dihasilkan dari knowledge ya Bu. Jadi misalkan suatu kelompok itu tuh memiliki pengetahuan sesuatu, jadi yang lama-kelamaan tuh bisa dijadiin wisdom gitu Bu. Atau gimana ya Bu? Saya kurang paham juga Bu. Oke. Sal, Sal, menurutmu ya Sal? Sorry. Menurut saya sebuah pengetahuan jadi wisdom kan kebijaksanaan. Jadi pengetahuan itu di mana dapat bermanfaat bagi orang lain dan disalurkan secara baik, dan itu menurut saya lambang suatu kebijaksanaan, Bu. Oke, that's good. Yang lain? Betul? Benar, ketika pengetahuan, jadi pengetahuan itu ada tingkatannya lagi, wisdom. Kalau menjadi pengetahuan, cirinya, iya pengetahuan akan menjadi pengetahuan kalau dia terinternalisasi dalam dirinya sendiri dan terimplementasikan dalam dirinya sendiri. Ya bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Maka ketika pengetahuan akan menjadi wisdom, maka pengetahuan itu harus mempunyai nilai guna bagi orang lain. Kalau pengetahuan mbok simpen dewe, ya wes pengetahuan itu akan tersimpan di otakmu sendiri. Ketika kalian tidak ada atau tidak ada, itu berarti kalau kalian dalam sebuah instansi kemudian kalian pergi, ya sudah pengetahuan itu berhenti di kalian sendiri. Kalau pengetahuan itu menjadi wisdom, maka pengetahuan itu harus mempunyai nilai guna bagi orang lain. Artinya, ketika pengetahuan itu berhenti di kalian sendiri, ya wes kalian tidak mendapatkan nilai hierarki dari wisdom. Banyak ya contoh, banyak orang itu dalam tanda petik pelit. Ya wes pengetahuan tak simpen dewe, aku mau menyampaikan pengetahuan ke orang lain. Aku pengetahuan untuk milikku sendiri, ku simpan untuk diriku sendiri. Itu ya tetap menjadi pengetahuan, tapi tidak akan menjadi wisdom. Namun ketika pengetahuan itu dapat menjadi wisdom, ketika pengetahuan itu mendapatkan atau mempunyai nilai guna bagi orang lain dan masyarakat dan atau lingkungan, setidaknya lingkungan terdekat Anda. Contoh banyak ya, ketika seseorang mempunyai buku itu kan pengetahuan. Ya udah, pengetahuan, kalau orang itu mau menulis buku artinya dia mungkin bisa dikatakan wisdom. Kenapa kok harus mungkin? Karena orang itu akan menulis sebuah banyak pengetahuan dalam sebuah buku, mempunyai tujuan. Saya ingin apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat orang lain, diterapkan oleh orang lain. Tapi bisa jadi dia itu punya hidden agenda.
Oh enggak, saya itu menulis buku biar aku dikatakan pinter. Aku bukan masalah pengen knowledge saya diketahui orang lain. Tapi tetap dia akan tidak mungkin kalau dia tidak menyampaikan pengetahuannya itu untuk orang lain. Contoh lagi, banyak sebuah instansi yang kehilangan pengetahuan, kehilangan asetnya ketika seseorang individu sebagai intelektual aset kemudian pergi atau berpindah. Pergi itu dalam arti bisa meninggal, bisa pindah tugas, bisa pindah divisi, kemudian setelah itu kehilangan pengetahuannya. Waduh, ya Allah, untung ya ada dia. Dia itu menulis seluruh pengetahuannya di database kan di website misalnya. Sehingga ketika kita ingin mencari pengetahuan atau mencari apapun yang untuk perusahaan ini ada di sini. Ya sudahlah, saya pindah tugas ke divisi lain, tetapi seluruh pengetahuan saya simpan di situ. Kalian cari pengetahuan kalau ingin bagaimana cara solusi untuk membuat sebuah website yang baik. Membuat website yang baik itu ini loh cara-caranya. Sampaikan ke orang lain menjadi sebuah wisdom. Namun ketika orang lain tidak mau menyampaikan, ya udah pengetahuan itu ada di dirinya dan akan hilang pada dirinya sendiri. Nah, itu contoh ciri-ciri dari knowledge menjadi wisdom ya. Ini contoh kecil. Kalian bisa implementasikan ke contoh-contoh yang lain dan pastinya itu terimplementasikan ke kalian. Sekarang kalian berkaca ke diri kalian sendiri. Sudahkah Anda wisdom dengan kalian sendiri? Apakah knowledge itu sudah kalian sampaikan ke orang lain, setidaknya bermanfaat untuk diri kalian dan masyarakat atau lingkungan terkecil Anda? Ya udahlah, ya apa sih caranya menulis koran yang baik? Aku mau nyampaikan ke orang lain, nanti orang lain nulis juga sama kayak saya. Ya. Contoh lain yang selain di individu, contoh juga di KFC. Kalian pernah nggak merasakan contoh makanan, menurut saya makanan yang paling crispy atau ayam crispy itu hanya di KFC. Dan rasanya tuh tidak bisa dibandingkan dengan rasa-rasa ayam-ayam lainnya, benar nggak? Nggak ada yang sama. Dan KFC tidak mau membaginya. Tapi ada perusahaan lain yang mau membagi. Misalnya nih Wendy's, kalau mau masak sesuai dengan menu kami atau cita rasa kami, lihat di website saya. Kami menyampaikan semuanya di sana. Coba buat sendiri yang sesuai dengan menu saya. Artinya dia wisdom. Tapi bukan, ini contoh ya, bukan lain dengan KFC. KFC nggak mau menyampaikannya di kanal-kanal tertentu karena dia akan menyimpan dan menurut mereka kalau kayak saya sebarkan ke orang lain akan menjadi saingan saya yang akan menjadi saingan terberat saya. Itu contoh ya. Jadi berkacalah ke diri sendiri, apakah kalian sudah wisdom terkait dengan pengetahuan Anda? Dan kalaupun saya wisdom, saya harus apa? Next ya, ada yang ditanyakan? Ya, next. Maka jenis pengetahuan itu ada dua ya teman-teman. Jenis pengetahuan itu ada dua. Pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Dan ini juga nanti akan saya singgung lagi di beberapa pertemuan berikutnya. Sedikit saya sampaikan kalau tadi pengetahuan itu apa, kemudian apa hierarki pengetahuan, kita balik ke jenis pengetahuan ada dua, pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang ada di otak kalian masing-masing dan belum tersampaikan. Saya yakin teman-teman semua di sini mempunyai banyak sekali ribuan, puluhan, ratusan, jutaan pengetahuan yang ada di benak masing-masing. Namun, pengetahuan itu tidak akan menjadi wisdom ketika pengetahuan itu tidak ternilai gunakan oleh setidaknya lingkungan terkecil Anda. Ketika pengetahuan itu ada di eksplisit, maka pengetahuan itu terdokumentasikan. Tidak hanya di benak masing-masing kalian, tetapi terdokumentasikan dimanapun, media apapun. Baik itu buku, baik itu website, baik itu database,
notis, baik itu apapun lah catatan kecil, baik itu jurnal dan lain sebagainya, maka pengetahuan itu eksplisit. Jadi pengetahuan itu ada dua, tacit dan eksplisit ya teman-teman. Jadi kalau pengetahuan itu masih ada di benak masing-masing kalian, maka pengetahuan itu ada yang dinamakan tacit. Tetapi kalau pengetahuan itu sudah tereksplisitkan, yaitu terdokumentasikan di media apapun, maka pengetahuan itu disebut eksplisit. Contoh ada banyak, ada website, ada buku dan sebagainya. Kalau tacit ya ada di benak orang-orang tersebut. Namun ini ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pengetahuan dikatakan tacit itu ada kekurangannya. Ya kekurangannya pengetahuan itu tidak dapat terdokumentasikan, maka pengetahuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan susah untuk ditemu kembali informasi. Karena tidak ada dokumentasinya. Lah kalau orang itu meninggal ya sudah hilanglah pengetahuan tersebut. Itu kelemahan. Tapi kelebihannya adalah ketika tacit itu masih ada di benak otak masing-masing, maka tacit pengetahuan tersebut tidak mudah untuk terduplikasikan, tidak mudah untuk diplagiarisme karena memang pengetahuan masih ada di otak masing-masing individu tersebut. Tapi kalau eksplisit ada juga kelebihannya, mudah untuk diimplementasikan, mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk proses temu kembali karena tereksplisitkan atau terdokumentasikan sehingga bermanfaat buat orang lain. Tapi kekurangannya adalah mudah untuk terduplikasi, mudah untuk di-copy, mudah untuk ditiru sehingga ya banyak orang meniru dengan terdokumentasikan. Dan ini contoh kecil adalah sekarang banyak plagiarisme, semakin banyak pengetahuan didokumentasikan, maka banyak orang yang juga akan mengcopy pengetahuan tersebut. Ada yang tanyakan? Next ya. Nah, seandainya suatu saat nanti pengetahuan tacit itu tanpa harus tereksplisitkan dengan bantuan alat, bisa nggak ya? Bonus ya. Ya udahlah saya nggak mau menulis, ya udahlah saya nggak mau menceritakan. Karena eksplisit itu berasal dari manapun. Saya maunya ya udah pokoknya ilmu kebatinan misalnya. Ada tacit, ilmu tacit ke tacit, ilmu kebatinan. Kalau kamu tatap mata saya, kamu langsung tahu pengetahuan yang ada di otak saya. Mungkin seandainya suatu saat ada yang seperti itu, alat yang bisa memediakan pengetahuan tacit. Bonus, siapa tahu mungkin Anda satu saat yang akan membuat. Ya tanpa dieksplisitkan ya udah melalui alat atau melalui ilmu kebatinan atau apa. Yang sampai saat ini pengetahuan tacit ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sehingga apa sih knowledge management itu? Kalau teman-teman tadi sudah saya sampaikan apa sih pengetahuan, apa sih jenisnya, apa kemudian manfaatnya, apa kelebihannya, kemudian bagaimana hierarkinya, kita beralih ke knowledge management. Nah, sengaja saya miringkan ya, biar teman-teman membacanya sambil miring-miring, biar nggak ngantuk gitu. Ya, kalau teman-teman ada yang miring berarti teman-teman fokus. Kalau teman-teman tetap gini, ngomong opo, buragel itu alah ngomong kok cepet men gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Wick itu salah satu ahli di knowledge management yang mengambil concern dalam knowledge management dalam bidang industri yang saya ambil dan saya masukkan juga di buku saya dan juga saya masukkan salah satu masukan di buku referensi di Kimis dan juga saya sudah unggah di aula mengatakan bahwa knowledge management atau KM adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi atau kelompok untuk menciptakan intinya ada di sini. Ketika sebuah pengetahuan itu diciptakan, ada kata-kata menciptakan, kemudian membangun, mengkompilasi, mengatur, mengubah, mentransfer, menyatukan, menerapkan, dan menjaga pengetahuan untuk digunakan dengan efektif untuk kepentingan tertentu menurut Wick. Jadi, ketika sebuah pengetahuan itu diciptakan, ada penciptaan, nanti kita akan juga pelajari bagaimana knowledge itu diciptakan. Apakah berasal dari inovasi atau berasal dari duplikasi, nanti akan teman-teman pelajari. Jadi, oleh individu atau organisasi untuk membangun, mengkompilasi, mengatur, mengubah, mentransfer atau nanti men-sharing dan menyatukan dan menerapkan. Tidak hanya menyatukan tapi menerapkan atau mengimplementasikan dan menjaga pengetahuan tersebut untuk digunakan secara efektif sehingga menjadi wisdom. Itu yang dinamakan
sebuah knowledge management. Tentu saja teman-teman bisa mencari definisi ini dengan ahli-ahli tertentu. Konsep-konsep ini dapat dicari di banyak sekali referensi lain selain WIC yang saya sebutkan. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Sedikit lagi. Maka, sebuah organisasi di era pengetahuan adalah organisasi yang belajar mengingat, bertindak berdasarkan informasi yang nanti akan dikelola menjadi knowledge management. Saat ini PJB atau badan-badan organisasi milik pemerintah maupun swasta sudah menerapkan knowledge management. Meskipun tidak ada divisi knowledge management ya, tetapi itu terimplementasikan di kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak secara eksplisit disebut knowledge management. Kalau di perpustakaan ITS itu ada morning enlightenment. Kalau namanya morning enlightenment, bagaimana pengetahuan selalu di-sharingkan setiap minggunya, setiap bulannya, dan seterusnya. Di PJB misalnya ada hebat, PJB hebat. Di misalnya di Garuda itu ada namanya Sakti, Garuda Sakti misalnya. Itu setiap minggunya selalu ada kegiatan knowledge management dan seterusnya. Namun masalahnya dalam informasi itu ada barrier, ada faktor-faktor, ada hambatan-hambatan sehingga sebuah organisasi ini tidak dapat mengimplementasikan, menciptakan, mengorganisir dan mengimplementasikan kegiatan knowledge management yang nanti akan kalian pelajari di minggu-minggu berikutnya. Nah, teman-teman, saya harap sih masih fokus ya. Maka kenapa saya highlight pertama kali saya sebutkan bahwa KM ini menjadi poin utama saat ini seluruh organisasi pemerintahan maupun swasta, komunitas, dan individu mampu menjalankan eksistensi sebagai dia sebagai instansi dan dia sebagai individu untuk eksis dalam era pengetahuan saat ini. Maka pentingnya KM bagi profesional di bidang informasi dan pengetahuan akan mendapatkan nilai guna ketika dia mampu menciptakan, membangun, mengkompilasi, mengatur, mengubah, men-sharing, mentransfer, menyatukan, dan menerapkan dan menjaga pengetahuan itu menjadi nilai guna. Oleh sebab itu, kalian sebagai calon profesional ilmu informasi dan perpustakaan harus mampu menerapkan MM tadi ya, mengkompilasi dan seterusnya untuk menjadi sebuah kegiatan knowledge management agar menjadi nilai guna sehingga menjadi wisdom. Tidak hanya berhenti pengetahuan tersebut di diri kalian sendiri yang berupa tesis, tetapi tereksplisitkan sehingga menjadi nilai guna. Ketika pengetahuan itu hanya ada di diri kalian masing-masing, ya berhenti di diri kalian masing-masing, tidak dapat menilai-nilai guna sehingga akan berakibat pada instansi tersebut kalau itu ada di dalam organisasi. Dan saya beri contoh ya, ada yang ngantuk nggak ya? Oke. Rahnita. Kalau saya bicara tadi, kalau saya bicara pentingnya KM dalam profesional di bidang informasi, contoh lain apa, Rahnita? Contoh lain yang tadi sudah banyak saya berikan contoh. Pengetahuan menjadi sebuah knowledge ketika dia mampu, kata WIC ya, mampu menciptakan, membangun, mengkompilasi, mengatur, mengubah, mentransfer, dan menciptakan, menerapkan, serta mengatur pengetahuan tersebut sehingga menjadi nilai guna. Kalau contoh yang lain apa, Rahnita? Kalau sepengetahuan kamu saja, salah enggak masalah? Contohnya apa? Panggilanmu apa? Nita? Ma itu apa? Iya Bu Nita, itu nama panjang Ma'rifatullah. Oh alah. Ya apa Nit? Maksudmu Nit? Contoh lain apa Nit?
pengetahuan menjadi sebuah nilai guna ketika KM berjalan, yaitu mengatur, menciptakan, membangun, mengkompilasi, dan sampai dia mengatur atau menjaga pengetahuan tersebut menjadi nilai guna yang efektif. Nah, kalau tadi sudah saya berikan contoh, kalau sependek atau sepanjang yang kamu tahu, apa, Nit? Contoh. Tadi contoh buku ya, kalau sependek yang kamu tahu apa, Nit? Mungkin bisa data dari suatu penelitian gitu, Bu. Di apa data? Atau gini deh, menurutmu pentingnya KM dalam bagi profesional bidang informasi perpustakaan itu apa sih, Nit? Pentingnya. Kenapa KM itu penting bagi sebuah organisasi? Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa pengetahuan itu akan hilang ketika pengetahuan itu tidak tereksplisitkan, maka seorang profesional itu harus memiliki kemampuan knowledge management. Nah, kenapa harus penting menurutmu? Iya, Bonit. Kalau menurut saya ya sebagai salah satu pedoman untuk strategi, alat atau metode yang bisa digunakan untuk betul, pedoman atau strategi digunakan untuk betul, sudah benar. Digunakan untuk apa? Untuk mengolah datanya itu. Kalau dalam mengolah data ya. Kalau dalam perusahaan artinya untuk menjalankan perusahaan ya. Kalau dalam perusahaan ya menjalankan perusahaan gitu ya contohnya. Oke. Ini berkurang ya, ada dari 55 menjadi 37 ya. Tadi dari 50 menjadi 37. Mungkin yang 12 KPRS ya. Nanti saya cek 12-nya ya 36. Berarti ada 14 orang yang hilang. 14 orangnya saya cek apakah memang KPRS. Kalau monggo KPRS setidaknya kalaupun kalian KPRS ya tidak kemudian off ya. Selesai ya secara etika akademik yo ojo langsung off gitu, langsung hilang gitu. Aku gak setuju, terlalu berat ini. Berarti ada 14 orang yang hilang. Apakah itu tidak setuju atau KPRS atau bagaimana? Nanti saya cek. Oke, terima kasih Nita. Saya lanjutkan kurang tiga slide. Jadi tentu saja saya sedikit highlight bahwa KM ini sangat penting ketika bagi profesional apapun bidang Anda, ini tidak hanya seorang pustakawan, tidak hanya seorang informasi dan perpustakaan, pengetahuan itu jika tidak memiliki kemampuan untuk memanage, mengelola, mengatur, menjaga, mengimplementasikan, maka pengetahuan itu akan hilang. Dan pengetahuan itu tidak akan menjadi wisdom. Maka pentingnya orang mempunyai keterampilan knowledge management ya untuk apa? Memulai nilai guna dan akan bermanfaat bagi diri, lingkungan divisi tersebut dan perusahaan tempat dia bekerja. Kalau itu dalam sebuah instansi. Kalau tidak tahu knowledge management, tidak tahu bagaimana mempunyai kemampuan tersebut, ya bagaimana dia akan memiliki eksistensi atau memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu salah satu pentingnya dan akan nanti kita bicarakan lagi, diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Dan KM mulai digunakan populer di akhir 1980-an. Dan ini KM ini dimulai ketika teman-teman bisa lihat di era industrialisasi. Jadi sejarahnya adalah, nanti kita akan juga bahas di minggu kedua, sejarahnya adalah pada era industrialisasi tahun 1800-an ya, di mana sebelum era ini ya, era informasi, maka ada era industri. Menurut Kimis, di dalam buku Kimis mengatakan
Di 1800-an ada era industrialisasi, kemudian meningkat, berkembang menjadi era transportasi. Kemudian dalam era transportasi, kemudian ada komunikasi, mulai ada telepon, mulai ada HT, dan mulai ada beberapa media-media komunikasi untuk orang bisa berkomunikasi. Nah, sejarah yang setelah komunikasi ada komputerisasi atau komputer. Setelah ada komunikasi, kemudian ada menciptakan komputer untuk mengakses atau menyimpan data. Setelah ada komputer, ternyata di era 1980-an, jadi ini belum adanya KM ya, KM muncul di sini. Ketika ada komputer itu ada dan kemudian internet, era virtualisasi, maka itu muncul namanya era di mana pengetahuan menjadi sebuah aset. Maka kalau di dalam sebuah perusahaan, kalau dulu zaman era ini produk menjadi aset utama perusahaan. Tapi ketika era pengetahuan, yaitu di sini di 1980, di era virtual, maka personalisasi atau diri atau individu manusia akan menjadi aset. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki manusia-manusia atau personal aset, maka akan runtuh manusia tersebut. Bayangkan Google itu mungkin tidak perlu perusahaan atau tempat yang besar, tidak perlu produk-produk yang dikatakan produk yang bersifat fisik, tetapi orang-orang saja. Saya hidup atau kami berjalan dengan orang-orang saja, karena mereka tahu bahwa manusia merupakan aset personalisasi ketika knowledge berjalan. Kalau di sini ya aset itu ya berupa fisik, berupa produk, tapi ketika era virtualisasi, era knowledge management, pengetahuan dan individu merupakan, dan 2000, di era 2000 sampai sekarang, pengetahuan menjadi aset, yang artinya pengetahuan merupakan aset, berarti individu tersebut merupakan aset bagi sebuah perusahaan, tidak lagi produk, tapi individu. Contoh banyak ya saat ini perusahaan-perusahaan, bahkan mungkin perpustakaan mempunyai individu-individu yang mungkin SDM-nya kurang dalam segi pengetahuan atau keterampilan. Nah, intellectual asset, now from physical asset to knowledge asset. Seperti yang saya jelaskan tadi, dulunya adalah fisik, secara fisik produk itu menjadi sebuah aset, maka di era 2000-an yang muncul karena virtualisasi dan internet, maka pengetahuan merupakan sebuah aset yang mana pengetahuan ada dalam benak individu masing-masing, dan Anda menjadikan aset buat Anda sendiri, dan Anda nanti sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan aset. Dan terakhir, maka dari itu urgensi pentingnya knowledge management dalam sebuah organisasi atau dalam diri individu itu ada 6 hal terkait dengan transfer pengetahuan dan praktek yang terbaik, sebuah sistem yang dilakukan untuk sebuah perusahaan untuk eksistensi diri sebagai perusahaan, kemudian manajemen pengetahuan sebagai strategi bisnis yang terbaik, pengetahuan yang berfokus pada pelanggan karena pengetahuan merupakan aset, tanggung jawab pribadi atas pengetahuan karena individu merupakan aset, maka individu tersebut harus memiliki tanggung jawab yang lebih. Ketika individu mempunyai tanggung jawab yang lebih, maka sebuah perusahaan akan memiliki dedikasi yang tinggi sehingga perusahaan itu mampu menjalankan perusahaannya secara kompetitif. Kemudian manajemen aset intelektual, karena tadi saya sebutkan bahwa pengetahuan merupakan aset bagi diri individu dan perusahaan, dan akan menciptakan inovasi dan pengetahuan yang terbaik untuk menjalankan sebuah perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pas 12.09 dan 41 orang. Ada yang tanyakan teman-teman? Aduh masih bingung Bu, aduh nggak cocok nih dengan saya. Monggo kalau nggak cocok silahkan KPRS. Bagi teman-teman yang stay, mohon segera mencari kampung-kampung di Surabaya, atau mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan di slide 2-12, silahkan. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan Faiz. Iya, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya off kamera. Izin tanya Ibu, berarti Kenapa on off kamera? ini Bu, kamera laptop
laptop saya sedang error, mau saya servis dulu. Oke, silakan. Iya, mau tanya, berarti knowledge management ini juga bisa dijadikan sebagai itu, sebagai pertimbangan, gimana ya bahasanya, untuk perencanaan strategi itu loh Bu, bisa digunakan sebagai perencanaan strategi dari suatu organisasi. Betul. Kenapa kok bisa pakai perancangan strategi organisasi? Karena kalau kalian mempelajari PSOI ya, kalau sudah mengambil PSOI atau mengambil perencanaan strategi organisasi, knowledge management merupakan salah satu sistem atau salah satu cara atau salah satu metode yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk apa? Untuk istilahnya itu bersaing dengan orang lain, bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, baik itu perusahaan yang sejenis maupun non sejenis. Kok bisa? Karena yang kita balik tadi, knowledge management berasal dari pengetahuan yang terimplementasikan atau pengetahuan yang tereksplisitkan. Kok bisa pengetahuan tereksplisitkan? Contoh ya. Katakanlah tadi saya bilang, sebenarnya dalam sebuah perusahaan, kalau dalam perusahaan itu memiliki 100 karyawan, 70%-nya atau 70%-nya adalah orang-orang tua, 30%-nya orang-orang muda. Maka 70%-nya ini bukan kemudian tidak mampu menjalankan perusahaan, aduh orang tua hilangkan saja, hempaskan saja, tidak. Tapi semakin tua orang tersebut, kita bisa gali pengetahuan yang mereka miliki. Ingat, pengetahuan nanti akan saya sebutkan, saya jelaskan, pengetahuan itu tidak hanya knowledge saja, tidak hanya kognitif saja. Pengetahuan itu berasal dari pengalaman, keterampilan, pengetahuan itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan itu 70%-nya orang tua dan 70%-nya semuanya misalnya harus pensiun, bayangkan bagaimana perusahaan itu bisa berjalan kalau pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam diri manusia tersebut tidak tereksplisitkan, tidak terdokumentasikan dengan cara-cara atau metode knowledge management, maka hilanglah pengetahuan tersebut yang ada atau hilanglah kinerja dari perusahaan tersebut. Maka dengan ada knowledge management diharapkan mampu menjadi inovasi atau strategi yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan. Kok bisa menjadi inovasi? Karena pengetahuan itu kan tereksplisitkan. Dengan banyaknya pengetahuan tereksplisitkan, maka banyak orang juga memanfaatkan pengetahuan tersebut. Dengan banyaknya orang memanfaatkan pengetahuan tersebut, maka akan muncul inovasi-inovasi, kreativitas baru yang muncul dari seseorang yang akan membaca atau memanfaatkan pengetahuan tersebut, maka akan menjadi strategi yang komprehensif untuk diterapkan dalam perusahaan, dalam menjalankan perusahaan tersebut. Gitu, Faisal. Bisa dipahami atau bingung malahan? Bisa ya Bu, terima kasih. Iya. Yang lain atau aduh bingung Bu? Aku meraba-raba. Teman-teman bisa membaca membaca bukunya Kimis Dalkir. Di situ sangat lengkap meskipun bahasa Inggris, tapi sangat mudah dipahami bagaimana mengimplementasikan knowledge management. Dan teman-teman nanti kalau sudah ada buku saya, teman-teman juga bisa baca buku saya karena sudah saya sudah saya ambil dari beberapa ahli, kemudian saya kombinasikan sehingga mudah dipahami bagaimana mengimplementasikan knowledge management. Next atau Shun. Oke, Iqbal, apa Bal? Ya Bu, saya izin bertanya. Ini kan kalau knowledge management berarti berputar di bagian pengetahuan Bu ya. Yang saya tanyakan itu, apakah semua pengetahuan itu perlu knowledge management Bu? Karena ada juga beberapa pengetahuan yang bisa dibilang itu bukan pengetahuan yang formal, kayak mungkin petua dari nenek, petua dari kakek gitu, atau omongan-omongan yang turun-temurun. Kalau kata orang Jawa itu cari wong biyen kayak gitu Bu. Itu apakah perlu juga dilakukan knowledge management atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, thank you. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kembali lagi ke pengertian dari WIC. Bisa nggak Bu ya pengetahuan itu apakah pengetahuan itu semua knowledge management? Tidak. Pengetahuan itu akan berhenti di pengetahuan tersebut ketika pengetahuan itu tadi saya bilang di sini
tidak diciptakan, tidak dibangun, dan kemudian tidak diimplementasikan. Bagaimana pengetahuan tersebut diimplementasikan kalau pengetahuan tersebut hanya di dalam otak masing-masing individu berupa tacit. Maka ketika pengetahuan itu tereksplisitkan, paham ya, tereksplisitkan, maka pengetahuan akan menjadi knowledge management. Maka knowledge management sebenarnya tidak harus di perusahaan kok. Kalian tuh bisa menerapkan kegiatan knowledge management dalam level individu, dalam level komunitas. Seperti balik saya sampaikan tadi, pengetahuan itu menurut Kimis itu tidak hanya berupa pengetahuan atau wawasan, tapi pengetahuan itu berupa, menurut Kimis, berupa keterampilan, berupa pengalaman, berupa keterampilan, pengalaman, soft skill maupun hard skill, dan wawasan. Jadi ketika petuah atau adat, waduh kalau misalnya orang yang dituakan itu meninggal dan pengetahuan ada di level individu tersebut, ketika tidak terimplementasikan, terdokumentasikan, maka akan berhenti di level tersebut. Saya yang mengetahui knowledge management, saya akan menciptakan pengetahuan baru yang akan saya eksplisitkan berupa catatan kecil, boleh buku, boleh website, boleh jurnal, boleh apapun yang dapat diimplementasikan oleh orang lain yang berupa naskah-naskah, kemudian kalian bangun, compile, dikombinasi, ternyata di desa ini petuah-petuah ini perlu didokumentasikan tentang ini dengan cara apa? Karena sebuah pengetahuan tacit dapat tereksplisitkan itu melalui banyak cara, dengan wawancara, dengan observasi, dengan survei, dengan metode apapun itu bisa terimplementasikan. Maka pengetahuan itu tidak harus semua knowledge management. Maka pentinglah kegiatan knowledge management itu diterapkan ketika pengetahuan itu dapat dimanfaatkan, diciptakan, dan selain itu dijaga. Kalau misalnya tadi ditanyakan apakah pengetahuan itu harus knowledge management, ya tidak. Ketika pengetahuan itu berhenti di level kalian, ya pengetahuan itu akan berhenti, tidak berupa knowledge management. Ketika dikatakan knowledge management, ketika pengetahuan itu diciptakan kembali, dibangun, dikompil, kemudian diimplementasikan dan dijaga oleh kalian atau oleh individu atau sekelompok. Kalau Iqbal berada dalam sebuah komunitas, kalau ada petuah-petuah, keterampilan, sekali lagi pengetahuan itu tidak hanya wawasan ya teman-teman. Menurut Kimis, pengetahuan itu berasal dari keterampilan seseorang. Keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Keterampilan, kemudian pengalaman. Pengalaman kalian itu juga sebuah pengetahuan dan wawasan. Gitu, Iqbal. Paham ya Iqbal ya? Ya, Bu, paham. Kamu di tahun kemarin, cutting kemarin, itu membuat sebuah tugas yang saya minta untuk teman-teman mengeksplor pengalaman, pengetahuan, tesis-tesis yang dimiliki oleh adat-adat setempat. Ada yang ngambil dari Kalimantan, ada yang dari Papua, NTT, ada yang dari Bali, petuah-petuah adat atau peraturan-peraturan adat kemudian dieksplisitkan menjadi sebuah buku kecil. Nah, itu sebuah kegiatan knowledge management, bagian dari kecil dari kegiatan knowledge management. Jadi knowledge management itu tidak harus ada di level instansi, tetapi bisa diaplikasikan dalam individu. Gitu. Iqbal. Jadi kan nanti kalau kamu punya pengalaman, berarti pengalaman itu pengetahuan saya. Keterampilan juga pengetahuan saya. Menurut Kimis Jalkir mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak hanya wawasan, kepintaran, kepandaian, tetapi keterampilan juga bagian dari sebuah pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu tidak dimanfaatkan, tidak di knowledge management kan, maka pengetahuan itu ya akan berhenti dalam diri individu saja. Namun, sekali lagi, knowledge management dalam sebuah instansi itu harus ada COP. Nah, nanti kita akan diskusikan kembali COP itu apa sih, Bu? Kalau knowledge management hanya berhenti di diri individu, berarti apakah disebut knowledge management ketika knowledge-mu atau pengetahuanmu itu terimplementasikan ke orang lain. Nah, itu kegiatan knowledge management yang salah satunya adalah berupa knowledge sharing.
Ketika kalian mengimplementasikan knowledge sharing, ya kalian mengimplementasikan knowledge management. Kalau knowledge sharing itu apakah gosip itu knowledge sharing? Kalian gosip itu sharing nggak? Knowledge sharing nggak kalau gosip? Menurut kalian oke lah, curhat. Aku Anissa curhat ke Rizal. Apakah itu knowledge management? Curhat. Saya curhat nih. Apakah itu knowledge management? Nis, coba Nis. Kalau menurutmu knowledge management nggak Nis? Bagian dari kegiatan knowledge management nggak? Kalau curhat. Kenapa Nis menurutmu? Karena pengetahuannya tuh apa ya Bu, nggak bisa diimplementasikan atau kurang penting, kurang berguna aja Bu, pengetahuannya yang diinfokan Ibu tadi. Ya. Tapi itu bagian dari knowledge management. Kenapa? Knowledge management itu ada banyak sekali tindakan. Ada knowledge sharing, information sharing, knowledge transfer, information transfer, dan seterusnya. Bukan sebuah nilai guna, tetapi itu bagian dari kegiatan information sharing. Tetapi kalau kamu bisa ketika misalnya Anissa curhat, aku tadi kena masalah gini. Si Rizal dengan pengetahuan dia dan pengalamannya dia menyampaikan solusi. Waduh, Nis, gini loh Nis, kalau menurut pengalamanku, pengetahuanku, itu gini untuk memecahkan permasalahanmu. Nah, itu bagian dari kegiatan knowledge management, tapi bukan knowledge management secara keseluruhan, tapi bagian dari kegiatan knowledge management ketika pengetahuan itu mendapatkan feedback dan mendapatkan nilai guna dari apa yang kita sharingkan. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan ke-7 tentang knowledge sharing. Apa sih yang berasal dari knowledge, apa yang tidak berasal dari knowledge, gitu ya. Mungkin masih bingung karena pertama ya, teman-teman bisa mungkin menambah pengetahuan tentang kegiatan knowledge management di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selain Iqbal, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Bingung? Oke, Jal. Panggilanmu Rijal atau Juna? Panggilan saya Juna, Bu. Juna. Oke, Juna. Apa yang bisa kamu ambil dari materi pada siang hari ini, Jun? Kalau menurut saya, knowledge management yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita itu menyebarkan informasi secara langsung atau secara tidak langsung, dan bagaimana informasi itu bisa menghasilkan output gitu. Ketika kita dapat menerapkan pengetahuan itu dengan baik gitu, Bu. Jadi knowledge management ini dapat dilakukan sesama dengan ketika kita memiliki suatu informasi ataupun kita memiliki suatu pengetahuan yang akan disebarkan gitu, Bu, melalui diseminasi informasi gitu, Bu. Oke, that's good. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga teman-teman yang masih bingung ada pencerahan di minggu-minggu berikutnya ketika teman-teman benar-benar mengambil tidak KPRS. Insya Allah akan juga saya berikan beberapa referensi, meskipun saya yakin teman-teman juga tidak akan membaca ya. Hanya pokoknya simpen, pokoknya duwe. Yang penting aku simpen dan duwe, mau baca atau tidak ya udah gitu ya. Sekali lagi, saya tidak memaksa teman-teman untuk stay, untuk tidak KPRS. Monggo silakan KPRS jika memang teman-teman tidak berkenan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Lebih baik KPRS, tapi daripada nanti teman-teman tidak tune in dalam mata kuliah knowledge management. Dan mata kuliah ini biasanya ada kode L-nya, namun di semester ini saya tidak mengambil kode L karena gantian dengan mata kuliah yang lain ya, biar tidak KM terus gitu. Terus insya Allah ada kuliah tamu, insya Allah dari Michigan, kalau tidak salah ya, dari Amerika, teman saya Dave, sangat lucu, berasal dari Afrika tapi lama di Amerika, lucu, dan semoga nantinya soon akan memberikan materi terkait dengan knowledge management.
Dan semoga teman-teman tidak terbebani dengan tugas-tugas ini yang kami berikan. Harapan kami teman-teman selain mendapatkan materi, teman-teman juga langsung bisa terjun mengimplementasikan materi ini ke lapangan gitu. Terus insya Allah akan insya Allah akan kami tambahkan 10 kuota untuk teman-teman yang lain yang mungkin pengen sekali mengambil knowledge management tetapi belum bisa karena terkait dengan kuota. Silakan diinformasikan ke teman-teman yang lain mungkin ya. Kapannya nanti saya diskusikan dengan Bu Mutia. Ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan lagi? Mungkin saya lupa. Anissa? Juna? Belum clear? Sebelum saya akhiri? Oh iya, Juna dan Nisa minta tolong aku dibuatkan grup ya, knowledge management, masuk di dalamnya ya. Nanti saya dites untuk saya kirimkan kontrak perkuliahan yang baru. Tadi ada beberapa revisi ya, nanti tolong saya dites di chat dan nanti akan saya kirimkan kontrak perkuliahan dan tolong ditandatangani Nisa dan Juna dan kemudian akan saya tanda tangani dan akan saya upload kembali di aula. Jadi yang sekarang atau teman-teman yang sudah mendownload kontrak perkuliahan di aula tolong di-del aja karena ada revisi yang paling terbaru yang akan nanti teman-teman bisa download kembali. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian. Terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf jika terlalu cepat. Semoga di next pertemuan kita akan mempelajari dan mendiskusikan terkait dengan kegiatan knowledge management. Terima kasih, salam sehat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain perkuliahan. Dan jangan lupa segera cari ya. Atau mungkin Rizal dan Nisa nanti coba membuat grup dan membuat kelompok, minta tolong ya 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nanti silahkan juga memilih tempat-tempat wisata, kampung wisata di Surabaya. Terima kasih untuk hari ini dan saya ulangi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Recording stopped.